Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat nikmat kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita sifat pengajian setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabatnya yang istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk meraih dua kebahagiaan akhirat, tetapi tidak meninggalkan kebahagiaan dunia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan akhirat, tetapi kata Allah, janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Jadi tidak boleh dikatakan akhirat dunia harus seimbang, bagi siapa? Tentu akhirat orientasi utama hidup kita, tetapi kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, minta, dikasih lagi, besok lagi datang lagi, dikasih lagi, besok lagi datang lagi. Nabi mengatakan ini, Allah, lau ayat dua satu banyak lebih ba'ala dhawri fa'idha saddaqa bihi wastaqliya bihi minan nas khairun lahu min ayyas'al jumlan a'qahu au man'ahu dhalik fa inna liyadal dunya afdalu min al-yadis syukurlah. Demi Allah, sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar atau dipikul di pundaknya sendiri lalu menjualnya, yang dengan itu dia mencukupi kebutuhannya dan bersedekah dengannya, lebih baik daripada mendatangi seorang untuk meminta-minta lalu ditolaknya. Kata Nabi, tangan di atas pemberi lebih utama dari tangan yang di bawah yang meminta-minta. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habibullah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat masa depannya, kuat ekonominya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif. Karena itu Muhammadiyah tidak boleh mengikuti paham fatalis. Jawabannya fatalis, hidup seperti wayang yang digerakkan oleh dalam, mati hidup sehat sakit kaya miskin sudah distempel oleh Allah, maka nggak perlu berusaha, nggak perlu belajar dan lain-lain. Alhamdulillah kita. Di sisi lain, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Allah mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sebaliknya Islam mengatakan kita agar berkembang, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allah sebutkan perumpamaan orang yang nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang nafkah hartanya bisa
sampai kelipatan tak terhingga. Nabi juga mengatakan, tidaklah harta berkurang karena sedekah. Tidaklah Allah menambah hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Bapak Ibu, semua orang mesti hutang. Sejak kapan hutang mulai dimulai? Ya, tak ada sejarah yang mencatat. Jelas, mungkin sejak adanya manusia orang sudah biasa berhutang. Bapak Ibu, beberapa hal yang kemungkinan membuat seseorang terdorong untuk berhutang. Yang pertama, tidak terbiasa menabung. Yang kedua, belajar berlebihan. Yang ketiga, tidak menghargai uang. Yang keempat, belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Yang kelima, sering tergoda membeli barang. Yang keenam, mudah terbujuk cepat kaya. Yang ketujuh, boros. Yang kedelapan, sering menggesek kartu kredit. Betul nggak Pak? Yang kesembilan, terpaku dengan barang permen. Yang kesepuluh, tidak memikirkan masa depan. Bapak Ibu, betul apa ya? Berhutang memiliki dampak negatif yang sangat luas. Yang pertama, hidup menjadi tidak tenang. Jadi kalau orang berhutang, senangnya di depan, susahnya di belakang. Karena itu Nabi mengatakan, la tusibu anfusakum ba'da anniha. Janganlah kamu menteror dirimu setelah dirimu dalam keadaan aman. Qalu wa madza ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Allah mengatakan ad-dain, hutang. Yang kedua, yang berniat tidak bernasib dianggap pencuri. Jadi orang berhutang lalu berniatnya nggak bernasib, maka dalam pandangan Allah itu dikatakan pencuri. Ayu marajulin tudayinu dainan wa huwa mujma'un anna yuwaffiyahu laqiyallaha sariqah. Kata Nabi, siapa saja yang berhutang sementara dia berniat tidak bernasibnya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan pencuri, sebagai pencuri. Yang ketiga, dalam bahasa rohnya kantong-kantong. Tadi pada orang yang haji umroh sudah berangkat di atas dari keluarganya, ternyata paspornya keliru atau paspornya nggak keluar. Kata Nabi, Rasul mukmin mu'alaq untuk menjadi hatta yuddo'an. Rohnya orang mukmin terkatung-katung, ya, oleh hutangnya sampai hutangnya dibayar. Karena itu biasanya orang ketika wafat, keluarganya itu memberitahu, Bapak Ibu, siapa yang punya sangkut maut dengan almarhum atau almarhumah, tolong langsung berhubungan dengan keluarga. Yang keempat, yang berniat tidak menanggung hutangnya akan dibinasakan. Kata Nabi, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang serta maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarnya untungnya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Yang kelima, berhutang membuat pelakunya cenderung bohong. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sudah suka berhutang, cenderung bohong. Ya, maksudnya satu tempo lalu target datang, udah tahu target datang, harinya pas hari itu. Begitu datang, anaknya bilang, bilangin ibu tidak ada. Itu bukan hanya bohong, tapi ngajarinnya tidak ada berbohong. Inna rajula idza gharima ay istadana. Kata Rasulullah, seorang apabila berhutang, haddatha fakadzaba wa
ingkar. Yang keenam, Nabi tidak mengenali mayat orang yang berhutang. Ada seorang datang mayat, Nabi tanya, punya hutang enggak? Nabi sholati. Ada lagi yang datang lagi, punya hutang, punya, tapi dia pegang harta. Nabi sholati. Ada lagi yang ketiga, jenazah. Ya, Nabi tanya, punya hutang, punya. Ini kalau suatu enggak, silakan disolati. Akhirnya ada sahabat yang menanggung hutangnya, baru Nabi menyolatinya. Ini menunjukkan bahwa berhutang itu bahaya. Kalau ketika berhutang, ya supaya komunikasi bilang kepada pendamping hidup kita. Kadang-kadang Bapak Ibu hal-hal yang kecil, karena memang takut sama istrinya, nggak bilang. Baru ketika sakit, ma, disotor rokok 3 bungkus, ma, disotor rokok 4 bungkus. Ini hal kecil, Pak. Ketika mati, jadi gantungan kita. Ini kan selain rokok itu juga dalam pandangan Muhammadiyah haram, ya, maka hendaklah nggak berhutang. Yang ketujuh, tidak masuk surga. Kata Nabi Muhammad nafsi jadi lo anak cuma tidak bisa bilang, kata Nabi gembira. Sahabat Nabi sumpah yang jiwa dalam genggamannya, andaikan ada seorang terbunuh di jalan Allah, hidupkan kembali, terbunuh lagi, hidupkan lagi, terbunuh lagi, kata Nabi, mata jannah, dia tidak masuk surga hatta yudho'anhu, sampai hutangnya dibayar. Coba bayangkan, mati syahid semua dosanya diambil oleh Allah. Karena itu orang mati syahid nggak perlu disolati. Karena sholat doa, orang mati syahid nggak perlu didoakan karena semua dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi kaitannya dengan hak manusia tidak bisa menghapus, tetap ditanggung. Nih, Bapak Ibu rahimahullah, bila seseorang terpaksa berhutang, ada adab. Yang pertama, diadakan pencatatan dan persaksian. Dalam Quran ayat yang paling panjang adalah ayat perintah mencatat utang piutang. Hanya utang saja. Ini artinya hal yang paling urgen, seperti nikah misalnya. Harus dicatatkan. Kenapa? Menimbulkan implikasi hukum yang sangat besar. Karena kalau memang menikah, niat menikah, ya menikah di KUA. Nih, ketika hutang harus dicatat. Ini untuk menghindari saling menipu, berbohong, dan lain-lain. Yang kedua, berhutang hanya karena keadaan darurat. Ada hutang boleh, tapi ketika darurat, kalau nggak darurat jangan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa akibat tidak langsung dari matinya ekonomi dan teknologi, khususnya di bidang medsos dan digitalisasi pembayaran, telah membuat orang berperilaku konsumtif. Hal ini karena berbagai produk terkini dapat dijual melalui internet yang dikemas dengan iklan yang menarik dengan sistem pembayaran yang sangat mudah, sehingga membuat orang tertarik untuk membeli berbagai produk walaupun sebenarnya produk tersebut tidak dibutuhkan. Betul Pak Ketua? Di HP banyak sekali. Ya begitu, apa namanya, udah barang datang, akhirnya mendorong untuk berhutang. Padahal sebetulnya barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan. Yang kedua, berhutang dengan kemampuan. Tapi kalau hutang, dipikir dulu, bisa nggak bayar? Jangan sampai hutangnya lebih besar daripada kemampuan untuk membayar. Nih. Kemudian yang keempat, bertekad untuk membayar. Ya, Nabi mengatakan, yughfarul syahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid seluruh dosa yang diampunkan oleh Allah kecuali hutang.
berani. Ya, Nabi juga mengatakan orang yang bukan kalian bayar besok berhadapan dengan Allah dianggap sebagai pencuri. Nabi juga mengatakan orang ta'asatun min bani fulan. Ya, Nabi mengatakan apakah di sini ada keluarga bani fulan? Maksudnya jenazah. Inna sawfibakum maksurun bidaihi. Dan semuanya saudara ini tertahan oleh utangnya. Nanti di alam barzah itu ya nggak diurus. Yang keempat, tidak menikmati jatuh tempo. Kata Nabi, matrul ghaniyi dzulmun. Orang yang mampu membayar tapi menunda-nunda dengan sengaja, kata Nabi, itu zalim. Ya, arti menunda-nunda membayar utang jatuh tempo pada yang mampu, kata Nabi, itu zalim. Yang keenam, melunas utang dengan cara yang baik. Suatu ketika Nabi berutang unta yang umurnya masih muda, anak unta. Ketika jatuh tempo, ya, datanglah anak unta sedekah. Nabi bilang silakan dibayar. Ternyata tidak ada unta yang seumuran dengan yang punya Nabi, yang ada lebih tua. Ya, maka disebut dengan apa namanya? Unta yang lebih tua, kata Nabi, bayarlah. Sesungguhnya sebaik-baik ya, orang adalah yang membayar utangnya dengan baik. Nanti yang keenam apa itu sudah dibaca. Kemudian ada memberi pinjaman. Yang pertama adalah memberi pinjaman dengan ikhlas. Ya, kata firman Allah, "Man dzalladzi yuridullah qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqdiru wa yusitu wa ilaihi turja'un." Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Tapi juga mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadzlimuhu. Tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu. Dan dia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk dizalimi. Jadi kayak teman-teman kita di Gaza itu, sebenarnya kita tanggung jawab, dan kita biarkan. Jadi tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk dizalimi atau membiarkan untuk dizalimi orang lain. Maka bisa jadi karena memenuhi hajat barang siapa yang memenuhi hajat hidup saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat hidupnya. Bapak kerajaan muslim dan kurbatan, pada siapa yang memberikan kepada seorang muslim, farajallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan berikan kepada besok di hari kiamat. Yang kedua adalah diadakan pencatatan dan persaksian sebagaimana di atas. Yang ketiga, bila bukan jatuh tempo, tagihlah si peminjam dengan cara yang baik. Nabi mengatakan, rahimahullah, semoga Allah merahmati rajulan, seseorang samhan ila ba'a, ramah ketika menjual, wa yashtara, dan ketika membeli, wa idza tawwa, dan ketika menagih hutang. Bukan kayak akhir-akhir ini. Kalau hutang jatuh tempo, yang datang siapa? Dari kolektor. Kan bisa bayar, apa yang ada? TV, kulkas, mobil semua. Bahkan dari bansos anaknya jadi korban, diperkosa dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, bila kita sudah jatuh tempo, namun si peminjam belum mampu melunasinya, maka dia menanggungkan pembayarannya atau mensedekahkan sebagiannya atau seluruhnya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, maka bertanggung sampai dia berkelapa
lapangan dan menyedekahkan sebagian atau semuanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kata Nabi, man sarrahu ayyu'allahu min qawmil qiyamah falyunafis an musirin aw yaqul anhu. Bagi siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat, hendaklah dia meringankan beban orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskan hutangnya. Berikutnya Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kita untuk berdoa. Doa ini diantaranya supaya kita terhindar dari hutang. Tetapi jangan kebalikan. Doa setiap berdoa dibaca, tetapi di saat yang sama semangat berdoa supaya terhindar dari hutang, semangatnya sama dengan apa? Orang suka berhutang. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah Tuhan langit yang 7, wa rabbal arsyil azim, dan Tuhan arsy yang agung. Rabbana rabb kulli syai', wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Munzilat Taurat wa Injil Al-Qur'an, dan yang menurunkan Taurat dan Injil Al-Qur'an. Faliqul habbi pada Allah yang memecah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. A'udzubika min syarri kulli syai', ambil kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Antara binasidah, antara awal dan seterusnya. Bapak ini bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazani wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhalkid daini wa ghalabatir rijal dan lain-lain. Jadi kita berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Tapi jangan berdoa kepada Allah supaya terhindar dari hutang. Di saat yang sama tetap semangat untuk berhutang. Oke Bapak Ibu, itu saja hari ini dengan penjelasan yang singkat. Saya berharap banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Materi yang sangat menarik ini. Tentang hutang piutang itu yang lebih afdol orang yang punya hutang menyampaikan kepada orang yang mengutangi piutang, atau orang yang mengutangi menyampaikan kepada orang yang berhutang. Karena ini hal yang sangat rawan. Kalau kita lihat dalam peristiwa sekarang ini, itu sering terjadi pembunuhan karena merasa tidak sepaham atau kecewa dengan hutang piutang. Ada yang punya hutang membunuh yang memberi hutang, atau sebaliknya orang yang mengutangi membunuh yang punya hutang. Jadi mana yang lebih baik? Satu, yang kedua, ketika ada satu peristiwa yang saya alami, biasanya kalau ada orang yang meninggal, itu salah satu keluarga yang akan menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, bila ada sesuatu hutang piutang, sampaikan kepada kami. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan, ayatul kuliah khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Dalam Islam ada kompetisi berbuat kebaikan. Ya, ketika kebaikan itu berkompetisi, Pak. Nah, kalau berkompetisi kira-kira lebih baik mana? Cepat apa lebih dulu mana? Orang berhutang atau memberi hutang? Tentu memberi hutang, Pak. Ya, tetapi saya kira hampir tidak ada orang yang nawar-nawarkan hutang kepada orang lain. Itu masalahnya. Nih. Kemudian ketika ada terjadi pembunuhan, itu faktor lain. Ya, itu faktor lain. Ya, dan itulah memang orang berniat tidak tidak membayar hutang. Nah ini, jadi itu sangat disayangkan. Kita ini negara mayoritas muslim, tetapi perilakunya itu jauh dari nilai agama Islam. Ya mungkin taklim kita belum sampai situ, Pak.
Ya, belum kok sih. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ketika ada orang meninggal dunia, yang biasanya ya keluarga atau ahli waris itu menjelaskan bapak ibu, ya pelanya itu, barangkali ada bapak ibu yang ada satu pautnya dengan almarhum atau almarhumah, ya silakan hubungi keluarga. Maksudnya keluarga Pak, bukan di situ. Nah ini, tapi timbul masalah. Mana buktinya? Itulah makanya hutang itu harus dicatat. Jadi hibah, wakaf, nikah, hutang itu harus ada catatannya. Nah ketika nggak ada catatannya, kalau banyak nggak mau bayar, bisa jadi Pak. Ya, bisa jadi. Ingat dulu, orang terkadang itu memegang korpornya, tapi nggak mengesampingkan tanggung jawab akhirat. Nah, ini karena bisa jadi kan orangnya ragu, jangan-jangan dia berbohong karena buktinya tidak ada. Dari awal Allah sudah turunkan ayat yang terpanjang ketika hutang-hutang harus dicatat dan disaksikan. Tetapi kalau keluarga niatnya baik, ingin orang tuanya nggak bermasalah, gantung dalam barzah, pasti Pak akan membayar hutang. Kecuali memang dilepas tanggung jawab, terserah atau tanggung jawab Allah. Saya kira sudah. Jadi Bapak Ibu, jangankan kita nabi pun berhutang. Nah, tapi ketika berhutang, aturannya seperti kami jelaskan tadi. Nah, sekarang terkait dengan bank, ya mohon maaf, saya pribadi, saya tidak sama dengan Tarjih Muhammadiyah. Ya, saya pribadi terkait dengan pandangan bank, itu saya berbeda dengan Tarjih Muhammadiyah. Ya, ini boleh-boleh saja, karena di antara 16 kaidah tarjih kan ada kan di situ fleksibel kan, tidak merasa paling benar. Makanya Jawa Timur, seluruh ulama Jawa Timur itu tidak sepaham ya dengan putusan tarjih bahwa bank konvensional itu adalah haram. Begini Pak, kalau kita lihat cara beristidlal, cara berdalil, menurunkan dalil, Tarjih Muhammadiyah masih lebih bagus Fathul Masail. Fathul Masail menjelaskan tentang konvensional bagus sekali. Ya, pandangan ulama-ulama yang haramkan, alasannya begini. Pandangan ulama-ulama yang membolehkan, alasannya begini. Kemudian dia mengambil janji kirim sendiri. Ini dalilnya. Muhammadiyah tidak, Tarjih Muhammadiyah tidak. Jadi konvensional itu, ya itu berangkat pemahamannya itu dari makna riba secara etimologi. Riba secara etimologi adalah pertambahan dari modal pokok. Lah, pertambahan modal pokok itulah namanya riba. Kemudian carikan dalil tentang riba. Mati lah kita. Padahal kita kontak-kontak, ya, yang masih muda, ketika bayar, nggak ada, yang ada untuk 4 tahun. Berarti nanti pernah hutang bayarnya tidak sama. Nah ini, nanti begini Bapak Ibu, kalau kita dulu pesantren, kita diajari tentang kaidah-kaidah usul fikih. Satu di antara kaidah itu taklilul ahkam, menentukan hukum berdasarkan ada tidaknya sebab hukum. Ini juga termasuk salah satu di antara 16 kaidah tarjih itu ada di situ. Menentukan hukum berdasarkan ada tidaknya sebab hukum, namanya taklilul ahkam.